Jadi awal mula sejarah dari PT Batik Banten Mukarnas ini, awal mulanya itu sebenarnya karena Banten ini merupakan provinsi baru ya, pemekaran bersama Jawa Barat. Pada saat itu pada tahun 2000, nah awal mulanya memang tidak bertujuan untuk membuat batik. Nah awal mulanya bertujuan untuk rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten. Nah, karena pada saat itu Pauke ini bersama tim arkeolog Banten ini diutus oleh pemerintah daerah Provinsi Banten untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten itu seperti apa gitu. Karena ke provinsi baru itu harus adanya rumah adat, pakaian adat ya, alat musik gitu ya, bahasa yang nanti hasilnya ini akan ditampilkan di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, pada akhirnya Pauke ini mengkaji dan meneliti artefak-artefak yang ada di Banten Lama. Nah, kenapa di Banten Lama? Karena di Banten Lama ini merupakan titik pusat daerah Kesultanan Banten gitu. Jadi Banten itu memang daerah kesultanan pada masa dahulu kalanya. Nah, pada saat itu ditemukannya 75 ragam hias motif yang berasal dari artefak, gerabah, dan keramik. Nah, dari pola-pola tersebut disempurnakanlah oleh Pauke gitu ya di atas kain yang bernama batik Banten. Nah, jadi inspirasi utamanya itu dari artefak ini, penemuan artefak gitu. Karena kan memang bertujuan tadinya untuk rekonstruksi rumah adat ya, karena sudah ditemukannya gitu kan, karena sayang sekali nih bekas-bekas penelitiannya ini kan karena artefak ini puing-puing ya, puing-puing bangunan, kalau awam tuh sampah gitu, karena sayang sekali kalau misalkan tidak dibuat sesuatu lagi gitu. Nah akhirnya Pauke terinspirasilah dari artefak tersebut membuat sebuah kain, sebuah motif yang awal mulanya 12 motif, sekarang sudah lebih dari 100 motif yang sudah dipatenkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan diciptakan langsung oleh Pauke-nya sendiri. Nah, Provinsi Banten ini kan terkenalnya dari rampak beduk, debus ya, pencak silat gitu. Cuman sesuatu hal yang selain itu, yang seninya itu belum ada gitu. Jadi Pauke membuatlah sebuah batik pertama kali di Provinsi Banten, batik Banten Mukarnas. Nah, tahun 2003 barulah kita memproduksi batik pertama kali di Provinsi Banten, yaitu batik Banten Mukarnas. Naik sampan, sampan di dayung, sampan di dayung, hai nonayang, ke pantai nan biru. Kalau tuan mencari jodoh, jangan mencari, hai nonayang, selalu cemburu. Ya, jadi memang dari awal proses membuat batik Banten Mukarnas ini, Pauke ini memang mau mengangkatnya itu budaya membatiknya gitu. Karena kan sekarang sudah banyak sekali ya batik printing kayak gitu ya. Nah, jadi kan sayang nih kalau misalkan budaya membatiknya sendiri hilang gitu kan. Kalau misalkan terus-terusan kita angkat batik printingnya gitu kan. Karena itu kan kita harus lestarikan dari nenek moyang kita gitu. Jadi di sini kita semua manual cap dan tulis untuk proses membatiknya gitu. Tidak ada printing di batik kita gitu. Nah, jadi ciri khas dari batik Banten Mukarnas sendiri itu kita dari motifnya. Motifnya ini kita berasal dari artefak tadi ya, sudah dijelaskan dari artefak, tidak ada unsur makhluk hidup kebetulan di motif kami, walaupun memang badak percula satu itu sebagai ikonik dari Banten sendiri ya, cuman memang ada di motif kami tapi tidak kami patenkan gitu. Itu hanya permintaan dari konsumen saja. Yang kita patenkan itu yang berasal dari artefak ini gitu. Nah, lalu yang kedua ini filosofinya. Jadi filosofi dari motif-motif kami ini berasal dari nama tempat dan nama gelar Kesultanan Banten. Nama saya Mulangkara. Saya bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Kaibon itu sendiri berarti keibuan.
Jadi sebuah keraton yang dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten. Yang dibangun pada masa Kesultanan Banten. Kalau Keraton Sorosoan adalah pusat pemerintahan, sementara Kaibon ini adalah kediaman Ibu Sultan. Ciri khas keraton ini adalah pintu gerbang. Pintu gerbang ini berbentuk bentar. Terdapat 5 buah gerbang ini melambangkan rukun Islam. Bentar ini perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Bali. Ini yang paling khas sebagai masterpiece keraton. Dan ruang utamanya adalah masjid ini. Masjid ini dianggap ruang utama karena posisinya di depan, dan ciri khas bangunan masjid adalah mihrab. Penghancuran Keraton Kaibon ini kan terjadi 1832 ya. Dan pada saat itu sebetulnya kesultanan sudah dihapus. Aku sih berharapnya Batik Banten Mukarnas ini akan terus berjaya gitu sampai kapanpun, karena memang kan ini kita membawa kebudayaan ya, budaya Indonesia, salah satunya Banten gitu ya. Dan ini kita pun membawa sejarah tentang Bantennya sendiri dan jangan sampai hilang gitu kan, karena memang Kauke itu membuat Batik Banten ini pengennya berprinsip eksklusif. Jadi orang datang ke sini bukan hanya membeli batik aja, tapi melihat produksinya seperti apa dan ikut melestarikannya seperti apa gitu kan. Makanya di sini kita membuat pelatihan membatik itu. Jadi sambil datang, sambil belanja, sambil melihat produksinya, sambil mendapat ilmunya gitu tentang sejarahnya, tentang prosesnya seperti apa kayak gitu. Dan saya sebagai putrinya pun sangat sayang sekali kalau misalkan ini hilang gitu, karena ini kan perjuangan papa ya dari nol gitu ya. Beliau buat ini banyak pro dan kontra tentang batik Banten gitu ya, karena kan memang batik itu identik dengan daerah Jawa ya, dan ini batik pertama kali di provinsi Banten gitu. Banyak pro dan kontra dari masyarakat Bantennya sendiri, dari pemerintahnya juga gitu. Nah, karena sekarang alhamdulillah sudah diakui ya oleh pemerintah daerahnya juga dan masyarakat Bantennya juga, dan alhamdulillah menjadi inspirasi untuk ekonomi kreatif sekarang sudah banyak batik-batik di provinsi Banten dengan ciri khas masing-masing gitu. Tapi kalau kami nih memang ciri khasnya memang Kesultanan Banten.